Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman mahasiswa Recording in semua. progress. Yang belum join silahkan join. Yang joinnya lebih batas jam 11.30 tetap ada di waiting room, tidak saya accept ya. Dipersilakan. Mulai hari ini yang terlambat lebih dari 30 menit tetap ada di waiting room, tidak saya approve. Saya biarkan aja. Misalkan dari kalian ada kendala Zoom atau reconnect atau nggak nyambung, otomatis kan masih terhubung dengan Zoom ya. Itu otomatis bisa masuk langsung. Kenapa kok tiba gitu? Ya buat mengindikasi bahwa ya kalian harusnya on time ya kalau kuliah itu. Kalau di Pak Pangsu kan hanya 10 menit ya teman-teman ya untuk masuk Zoom. Saya 30 menit aja, lebih lama dari Pak Pangsu ya. Oke. Masih sekitar 22 dari jumlah berapa ya jumlahnya ya? Tadi udah nyetak dari 49 tambah Mas Andika berarti 50 ya. Oke, kita mulai. Saya pengen lihat tugasnya kalian dulu. Apakah sudah dikerjakan tugas yang pertama? Apakah ada kesusahan? Saya lihat dulu ya. Saya hanya melihat sepintas untuk masa progresnya nanti aja. Bicaranya. Udah bagus. Kayaknya siapa ini? Kayaknya Mas Galang. Gak apa sih, simple aja, jangan. Yang Pak itu minta kemarin apa ya? Registrasi ya, bukan login ya? Registrasi apa login ya? Kalau nggak salah. Registrasi ya? Iya. Saya bentar cek dulu, kayak ada kesalahan deh. Desain registrasi, benar kan? Registrasi bukan. Ada kesalahan nih Mas Galang. Ini tidak memperhatikan. Ini apa? Registrasi, benar kan? Jadi Mas Galang ini salah persepsi. Oke, nggak apa-apa Mas Galang ya. Oke. Berarti Mas Galang ini yang Mas Galang tampilkan ini adalah yang Mas Galang kumpulkan adalah yang kolom registrasi yang forum yang login ya. Berarti Mas Galang tinggal membuat desain terkait ini ya apa login. Aku agak lupa saya. Ini tugas Galang. Oke, nggak apa-apa Mas Galang. Ini saya buat tugas kedua. Nanti tugas yang pertama tetap Mas gini aja. Tugas pertama tetap biarin aja. Tapi nanti tugas kedua Mas Galang bikin yang registrasi. Nanti yang lain
bikin tugas login ya teman-teman ya. Tapi nanti minggu depan aja. Seperti itu. Nggak apa-apa mas sekarang. Nanti tugasnya saling berkesinambungan ya. Ini yang tadi yang di chat sama Mas Rizky Iqbal. Oke. Pakai Figma. Ini semuanya pakai Figma ya? Iya Pak. Tes. Aku pakai XD, Pak. Untuk Saya pakai Corel Draw Pak. XD. Oke, macam-macam berarti nyata. Oke, kalau macam-macam ya kayak ya tadi yang saya minta. Kalau yang pakai Figma mungkin bisa disertakan linknya, link Figma-nya seperti yang punyanya Mas apa tadi? Mas Oh, iya, Mas Rizky Iqbal. Tadi yang pakai yang bikinnya pakai Corel Draw atau Photoshop mungkin ya di screenshot ya, apa screenshot hasil kerja kalian gitu ya. Atau dibuat pasti ini kan nggak mungkin sama, makanya itu saya buat screenshot, saya pindahkan ke Word gitu aja untuk memudahkan. Oke, guys, registrasi PM Mas Rizky Iqbal ini oke. Ini sambil otak juga ya Mas Rizky ya. Oke, nggak apa-apa. Ini ada username, email, sama password ya. Oke, registrasi. Emang sih kalau registrasi kan mungkin ke teman-teman banyak melihat versi kan banyak sekali versi ya registrasi ya. Ada username, email, password. Pastinya ini ya utamanya email sama password ya. Sama username. Ada juga yang menambahkan apa ya nomor telepon. Nah, itu sama aja. Monggo terserah kalian itu aja. Oke, yang jelas ada apa ya registrasi. Oke, bagus. Selamat datang Mas Iqbal Cakiki. Nah, ini baru tahu kan ini Mas Iqbal. Bagaimana kabarnya? Baru join hari ini. Ini saya ngomong sopo iki nggak apa-apa. Mas Iqbal udah bagus sampainya. Ini pasti terkait registrasi untuk pendaftaran seni balet ya. Kalau lihat di gambarnya sih orang belajar tari balet ya, kayaknya. Sudah bagus. Nanti tugasnya bersambung lah. Nah, setelah hari ini registrasi mungkin bikin desain tentang login atau apa, pokoknya nanti berkesinambungan lah, katanya kayak gitu. Oke, udah bagus. Saya ini Mas siapa ini? Mas Najah juga. Ini buatnya di mana Mas Najah? Di Figma Pak. Oh, Figma. Oke, nggak apa. Ini kalau dilihat dari gambarnya ini adalah semacam pendaftaran RBB ya. Ada anak-anak atau Untuk anak sekolah TK itu Pak. Anak sekolah TK kan? Kan terlihat backgroundnya adalah anak kecil bawa pensil warna ya. Berarti semacam ikut lomba warnai. Nah, oke, nggak apa-apa, Mas juga. Oke. Siapa ini? Apa kok? Ya, David Win. Oh, pakai DOCX ya? Oh, enggak. Kamu lah, nanti tak downloadnya. Enggak sama support di e-learning nyata. Kayaknya Mas Yasfa. Oke, nggak apa-apa. Simple nggak apa-apa, sering jelas. Username, password, mobile name. Iki ada typo ya. Mobile ya. I-nya mana I-nya? Ini siapa? Mas Yaswa. Mobile kurang I. Kalau dibaca ini mobile atau mobil. Kayak itu. Oke, apa? Sini udah bagus di sini ya.
Ini Mas Ilham Arif. Mati ini terinspirasi dengan Squid Game ini. Squid Game. Karena topengnya kayak Squid Game. Oke, nama nomor ini kurang jelasin nomor apa ya? Nomor HP kah? Nomor apa ya? Nomor rekening kah? Banyak semut ya. Tuh. Jelas. Oke, 45 kurang 6. Yang ada 56 kurang lagi. Nggak ada di wedding pun. Oke, aman. Iki Agung Prayogi. Oh, ini udah bikinnya pakai mobile. Berarti nanti orang bisa akses di mobile. Ini atau mobile apa ini? Xiaomi kah atau Shopee kah? I don't know ya. Pakai Pixel 4. Oh, Pixel. Enggak, maksudku ini loh handphonenya pakai handphone apa gitu loh maksudku. Apa merek apa maksudnya? Kalau kayak gini kan sama punya aku ini Xiaomi Google Redmi. Pixel itu, Pak. Oh, Pixel ya? Iya. Oke, oh, lanjutannya. Sign in, sign up. Ini Mas Rizky Agung ini udah dua-duanya nih. Ini posisi login, sign in, ini sign up. Gelis. Cepat, gak apa. Emailnya Entong127. Entong bukan Entong nasi ya? Bukan, Pak. Gak apa-apa. Aneh-aneh, unik nama emailnya. Oke, ojek ini susah untuk melihat, nanti tak downloadnya ya. Yang bisa ditampilkan di luar aja. Make a dream ini kayak apa ya? Kayak di slide-nya PowerPoint kayaknya. Bener nggak tampilannya? Modelnya loh, kayak modelnya. Tapi nggak apa sih. Oke. Ini nggak saya tampilkan semua ya. Oke, saya lihat sepintas saja. Sepintas ini teman-teman udah cukup baik ya untuk penugasan yang pertama. Oke. Penugasan pertama sudah bagus. Apakah ada kesusahan membuatnya? Ini bikin sendiri apa dibantu teman atau gimana? Untuk semuanya ya, bukan untuk Mas Farah aja. Nah, sambil Pak Asen ya. Pakai TOCX ya. TOCX susah untuk melihatnya ini. Apa nanti saya cek aja ya, saya tunggu dulu aja. Ini kayak yang bisa dipakai ini gambar, tapi gambarnya agak susah ya buat ya. .doc, PDF ya. Kalau gambar ini biasanya agak kesusahan. Udah bagus. Ya, tulisannya hujan. Kok hujan ya? Oke, udah bagus nih PM Mas Nathan. Ini terinspirasi terkait ini ya, webinar online ya, yang biasanya dilakukan di luar. Bagus. Ya, lihat sih
dari desain gambar background cukup menarik. Maksudnya adalah tidak ada polosan ya mungkin bervariasi. Kenapa tak buat jangan polos? Saya ingin mengetahui seberapa kreatif kalian membuat desain tampilan ya. Gitu. Ini udah bagus nih kayaknya Mas siapa lagi? Mas Nathan. Oke, overall udah bagus. Ini dia loginya pakai web ya. Web juga. Apple, Facebook, Instagram, email. Bisa juga. Ya, bisa sih. Ini HP berarti petir. Ini di kampus kok enggak ya? Ternyata yang hujan di mana ini? Oke, izin laporkan bahwa Sadam laptopnya mati, main jauhin dari HP. Oke, nggak apa-apa. Oke, Mas. Terima kasih, Mas Andika. Sadam. Oh, ini udah masuk kok, Mas Sadam ini. Ini nggak ada yang pakai double zoom ya? Double device kan? Ini nggak ada deh. Oke, bagus. Kurang berapa ini? Kurang 3 lagi. Kurang 3 atau 4 ya? Kurang 3. Ayo, siapa yang masuk? Overall tugas pertama udah bagus. Mungkin bagi teman yang belum mengumpulkan, silakan dikumpulkan di e-learning. Misalkan, Pak, saya nggak bisa upload di e-learning. Nggak apa-apa, teman-teman. Teman-teman bisa upload tugasnya di emailnya saya, yang Gmail ya, yang tintus.kris@gmail.com ya, teman. Ada 29 orang dari 49, nanti kurang 15 orang yang belum mengumpulkan. Siapa yang belum ya? Cek ya. Oke, salah. Submitted ya. Yang belum ini Iqbal Cakiki, Widat, Aikal, Bahudin, Jihadi. Loh, Pak, mohon maaf Pak, saya kemarin udah submit kok, belum ada Pak ya? Waduh. Ya, saya Ini di harus driving. 2 kali. Oh iya. Gimana ini kok banyak yang berupa draft ya, not submitted. Kayaknya nggak apa-apa. Iya, banyak yang posisinya masih draft ini, not submitted. Coba teman-teman di-submit ya, biar gampang teksnya. Ini banyak yang masuk di draft. Oke, saya ulangi yang belum ini Iqbal Cakiki, Widat, Aikal, Bahudin draft, Ilhamuddin belum, Rafli, Arif, Gilang, Rifki ini di draft not submitted ya. Coba ditambah submitted lagi biar muncul submitted. Untuk Muksin belum, Amandika, Fadel, Dia, Ahmad Naufal, Rafli, Iren ini masih di draft not submitted. Julfani, Vincentius ini belum, Jeffrey masih draft not submitted ya. Ini teman-teman yang posisinya belum, yang posisinya di draft atau not submitted,
coba di-submit ulang. Untuk teman yang belum submitted silakan di-upload ya teman ya. Recording in Nunggu progress. saya bikin evidence yang di waiting room. Ini sih Pak Didus. Oi, siapa ini? Adel Pak. Apa? Maaf saya baru saja kembali dari dapur Mas. Masakin adikku Mie. nugget sama sosis Pak. Tadi aku Terus? minta tolong adikku buat dengerin, katanya tugasku not submitted, maksudnya gimana Pak? Fatil ya, bener ya Mas Fatil ya. Fadel. Sebentar ya, saya. Lama ya? Oh, konek. Oh, Fatil. Ketik aja ya. Ini ketik. Sudah mengumpulkan belum Mas Fadel? Kemarin sudah kok Pak, saya ngumpulkan. Sudah ya? dulu. Oke, berarti masuk submitted berarti ya. Ya, not submitted kan yang belum masuk. Tadi katanya adikku, soalnya Kak katanya masih draft not submitted gitu. Fatil. Yaudah. Saya kok pusing aku kayaknya. Pasti draft. Fadel. Ilham, Raffi, Gilang, Rifki, Muksin, Ramadika. Oh ya, Fadel. Benar Mas Fadel. Masih posisi draft not submitted. Sudah Pak. Sudah aku submit. Ya coba dipencet lagi. Apanya Pak? Mungkin ada tombolnya kan e-learning yang punya saya sama teman-teman beda. Saya bingung menjelaskan. Mungkin bisa dibantu ya teman ya. Mas Fadil ini. Kan tampilnya beda misalnya. Dia kan hanya mengecek. Coba mungkin bisa diklik tombol submit lagi Mas Fadil biar ya terdeteksi kalian sudah kirim apa belum? Oh, udah bisa. Ini submission draft not submitted. Coba buka e-learningnya Mas Fadil. Coba di Sudah cek. buka. Sudah ya? Coba. Sudah. Oh ya, udah ada. Oh, belum aktif berarti. Oke, 6. Kurang 6 lagi.
Haikal, belum masuk ya. Haikal, Ilham, Rafli, Gilang, Rifki, Musin, Amadika. Ya, Mas Adil udah masuk, udah berubah. Sudah Pak ya. Oke, makasih. Yuk. Ayo Pak. Iqbal belum, Haikal masih draft, Ilham belum, Rafli, Gilang, Rifki, Arif, ini ketiganya belum, masih draft. Coba disabit lagi ya. Muhammad Rafli, Gilang Niko sama Muhammad Rifki Amalaji. Musin belum mengumpulkan. Ramandika, Rafli, Ayub. Coba disabit lagi di ininya. Giovanni belum. Ignatius belum. Oh, saya sudah 2 kali upload. Oke, monggo. Haikal. Udah kali upload ya. Nah, tuh pakai. Harus di refresh dulu ya. Udah berubah ya. 5. Kayak gue di refresh deh. Ini siapa tadi? Haikal. Ini Haikal di sini. Coba Mas Haikal coba di sabit lagi ya. Aman. Tugasnya saya stop dulu ya. Ini yang belum silakan diupload. 4. Oke, saya akan beranjak ke perkuliahan. Pas ya. Kurang 3 orang atau siapa itu 3 orangnya? Pasti Vinicius ya, belum masuk ya. Lagi. Untuk ketiga teman kalian, kalau udah lebih jam 11.31, nanti tetap saya biarin di waiting room, saya anggap tidak masuk. Sudah lebih dari jam 11.30. Oke, lanjut ya. Ya sampai kedengaran, saya lupa Pak kalau ada kuliah. Ada di kelas kalian. Oke, lanjut. Hari ini adalah pembahasan tentang desain antarmuka pengguna, prinsip desain antarmuka pengguna, prinsip desain universal, masalah desain antarmuka pengguna, desain modalitas interaksi pengguna, serta desain penyajian informasi. Nah, ini konten akan dibahas di hari ini. Misalkan teman-teman ada yang ditanyakan sebelum, mungkin teman-teman bisa motong pada saat Pak saya belum paham, monggo silakan dipotong ya, saya nggak masalah. Oke, pertama yaitu desain antarmuka pengguna. Desain interaksi pengguna merupakan bagian terpenting di dalam proses desain perangkat lunak. Desain interaksi pengguna memastikan bahwa interaksi antara manusia dan mesin menyediakan operasi dan kontrol mesin yang sangat efektif. Kenapa dibilang efektif? Karena agar perangkat lunak tersebut lebih maksimal.
interaksi penggunanya dirancang sesuai dengan keterampilan, pengalaman, dan harapan dari si pengguna. Materi berikutnya adalah desain antar muka. Kita bilang desain antar muka berarti sebuah proses dalam mendefinisikan bagaimana sistem akan berinteraksi dengan entitas eksternal. Oke. Kita bilangnya tadi adalah di sini bilangnya adalah proses mendefinisikan bagaimana sistem berinteraksi dengan entitas eksternal. Berarti kalian kayak tadi tugas utama yaitu membuat form registrasi, berarti adalah bagaimana caranya kalian orang lain bisa berinteraksi pada sistem kalian. Ya mungkin kalau kita bilang orang lain berarti kan ya macam-macam ya. Ada bisa pelanggan, bisa pemasok atau distributor atau konsumen dan sebagainya ya. Ini adalah seseorang yang mengakses aplikasi kalian, aplikasi yang kalian buat. Itu artinya dari desain antar muka. Mendefinisikan caranya di mana pengguna akan berinteraksi dengan sistem bisa berupa bagaimana memberikan input dan mendapatkan output serta bagaimana sistem menerima dan menjalankan perintah. Oke. Kali ini kan bilangnya desain antar muka pengguna ya. Desain antar muka berarti bagaimana cara kalian orang lain berinteraksi dengan sistem yang kalian buat. Seperti yang kalian hadapi di learning ya. Yang learning ya, Iglesias. Nah, dia Iglesias kan misalkan kalian sebuah developer atau yang membuat aplikasi Iglesias. Nah, gimana sih cara kalian membuat desain antar mukanya lebih menarik biar orang lain bisa mengakses Iglesiasnya? Terus seperti apa? Ya kan, seperti apa? Berarti ya mungkin dibuat sesimpel mungkin. Contoh, kalau kita bilangnya, Pak di sini kok nggak ada apa ya, registrasi Pak, karena orang yang bisa mengakses Iglesias adalah orang yang sudah mendaftarkan diri sebagai mahasiswa atau dosen yang mendaftar di ITTS. Pak, misalkan orang lain ingin masuk ke Iglesias, itu bagaimana Pak? Ya, pastinya orang lain pasti nggak bisa masuk ya, teman ya. Karena yang masuk di Iglesias itu dalam Surabaya adalah berarti adalah dosen, staf, dan mahasiswa yang ini yang mempunyai hak akses masuk di Iglesias. Nah, caranya gimana ya? Buatlah tampilan ya semenarik mungkin lah. Kalau kita hubungannya dengan kampus berarti misalkan kalau kita hubungan dengan hubungan kita kampus berarti harus ada ini ya teman-teman. Pertama logo kampus, lalu nama kampus, jelas kan? Logo kampus mungkin IT Telkom Surabaya, entah posisinya di mana, di kiri, kanan, atas, bawah, tengah, ya terserah. Nah, terus ada nama Institut Teknologi Telkom Surabaya. Kenapa harus jelas? Karena belum tentu orang tahu di mana Institut Teknologi Telkom Surabaya ada. Saya pernah pesen GoFood itu, Pak,
kan saya jelaskan IT Telkom Surabaya itu di mana Pak? Berarti orang sebut kan belum paham lokasi kampus IT Telkom Surabaya. Ya, tajab masuk di gedung masuk di kompleksnya Telkom Petintang yang ada tulisan besar yaitu Institut Teknologi Telkom Surabaya. Itu aja. Kan nggak semua orang tahu kampus kita. Yang orang tahu adalah gedung tersebut adalah milik Telkom Divre 5, ya kan? Karena sebelumnya adalah gedung ini adalah punya Telkom ya, Divre 5. Orang tanya itu ya, berarti nggak semua orang tahu di mana lokasi Telkom Surabaya. Oke, jelas ya. Nama kampus, logo kampus dan sebagainya. Pak, di sini kok ada visi misi Pak? Buat apa? Nah, ini tadi Syarif itu udah pernah masuk belum? Syarif, ya belum ya? Oke, tak biarin aja. Tadi Syarif belum masuk ya, Syarif ya? Nah, kita sih kamu pastikan pihak asesor kan sebenarnya kan apa visi misi kampus kan nggak semuanya hafal visi misi kampus kan.
Nggak ada sinyal, Pak. Maaf. Jaringan down. Down.
Sinyal titit.